yang kelima ya tentu harga dan promosi yang diberikan sama pihak produsennya. Yang keenam ya tentu aja fitur-fitur lain yang menjadi tambahan pertimbangan kita memilih motor Isigo 3 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik link video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Sebelum nonton video ini, silakan subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Arif Afrija. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi kehidupan. Oke, karena ini syutingnya di bulan Ramadan, mudah-mudahan teman-teman amal ibadah di bulan Ramadannya diterima segala amal ibadahnya dan selepas Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Oke, di depan kita, di hadapan kita nih udah ada satu anggota keluarga baru kita yang mau kita bedah. Ya sebenarnya kita nggak mau review, kenapa? Karena kalau review udah terlalu banyak reviewer lain yang sudah lebih dulu mereview dan lebih kompeten. Tapi kita hanya ingin memberikan alasan. Saya pribadi ingin memberikan alasan kenapa sih saya membeli motor ini. Kenapa? Karena kita ada di segmen urban, unboxing dan review barang-barang bermanfaat. Check it out. Oke, nah kita langsung mulai aja ya. Kenapa sih alasan kita membeli Isigo 3 ini? Ya, jadi motor ini adalah motor keluaran Isigo tipe 3 yang kelihatannya lebih sporty dibanding Isigo yang periode sebelumnya, yaitu ada Isigo 2 dan Isigo 5. Dan kebetulan saya sudah 2 tahun memiliki Isigo 5. Ya, sebelum ini saya sudah menggunakan motor listrik Isigo 5. Lalu saya nambah ada Isigo 3. Kenapa sih alasan saya nambah? Karena dari pemakaian saya Isigo 5 itu, saya punya kebutuhan yang sepertinya agak kurang nyaman kalau dipakai di Isigo 5. Kenapa? Kebutuhan apa itu? Saya perlu bisa berboncengan dengan orang dewasa, dalam hal ini dengan istri saya. Misalnya saya mau antar jemput dia dari pulang atau pergi bekerja gitu. Nah, ketika menggunakan Isigo 5, itu sepertinya kurang nyaman atau kurang memadai. Kenapa? Satu, joknya Isigo 5 itu terlalu sempit, terlalu kecil. Nah, sementara jok Isigo 3 ini udah lebih luas. Jadi sangat bisa untuk boncengan dengan 2 orang dewasa. Dan joknya juga udah lebih. Yang kedua, shock breakernya. Shock breaker Isigo 5 itu terlalu empuk sehingga kalau boncengan 2 orang dewasa tuh terlalu enjot-enjotan banget. Jadi kita nggak nyaman. Nah, sementara kalau Isigo 3, shock breakernya udah lebih kompatibel buat boncengan 2 orang dewasa. Bahkan dia mampu menahan untuk beban 200 kg. Meskipun kita berdua beratnya nggak sampai segitu sih. Jadi mudah-mudahan Isigo 3 ini bisa untuk boncengan 2 orang dewasa. Selain itu apalagi teman-teman? Dia kuat nanjak. Waktu pakai Isigo 5, itu kita sebenarnya kuat nanjak. Cuman kayaknya sepertinya terlalu pas-pasan tenaganya ya, terlalu pas-pasan. Nah, dengan Isigo 3 ini dengan dinamo yang wattnya lebih besar, harapannya bisa melibas tanjakan-tanjakan yang secara normal bisa kita libas dengan boncengan 2 orang dewasa. Nah, ada satu kekhawatiran lagi waktu pakai Isigo 5, itu karena bannya terlalu kecil dan kurang fit dengan velgnya, dia sering kalau dibebankan boncengan dengan beban yang lebih berat, bahkan hanya dengan anak-anak, kadang-kadang dia posisi bannya lepas dari pelek gitu, artinya kehilangan angin gitu, karena dia nggak terlalu presisi. Nah, itu alasan pertama. Pertimbangan pertama kita membeli Isigo 3 ini adalah satu, untuk bisa boncengan dengan orang dewasa. Itu dalam hal ini biar bisa antar jemput istri. Ya, sayang istri dong. Oke, yang kedua nih, saya mau cari motor listrik yang punya spek, desain dan penampilan yang kelihatan motor lah gitu, yang nggak jauh berbeda dengan motor bensin. Nah, waktu saya beli Isigo 5, secara spek dia sudah mumpuni ya, cuman secara bentuk kayaknya masih terlalu imut-imut gitu. Jadi kalau dibawa di jalan raya tuh kayaknya kelihatan aneh sendiri gitu, terlalu tiny, terlalu kecil gitu. Terus ya bentuknya agak-agak lucu lah gitu, nggak umum gitu. Terus ada juga motor listrik yang
keluaran murah tapi speknya tuh kayaknya kurang gitu. Contohnya baterainya masih belum lithium, kayak masih kayak aki kering lah segala macem, yang cuman sekedar menang body doang, tampilannya seperti Vespa tapi baterainya tuh masih aki kering kayak gitu-gitu. Terus juga ada juga yang misalnya motor listrik yang bodinya tuh kayaknya kurang mumpuni gitu, kurang kelihatan, kayak nggak proporsional lah gitu. Nah, dari situ itu alasan kedua kita. Sebenarnya sebelumnya saya udah mengklasifikasikan bahwa motor listrik itu ada ya motor listrik yang kelas bawah tuh ya tadi tuh, yang bentuknya nggak jelas, yang spek baterainya juga masih kayak aki kering. Nah itu saya coret tuh, saya nggak mau ambil yang itu lagi karena waktu saya pakai Isigo 5 saya udah kategorikan. Nah masuk kategori menengah yaitu motor listrik yang punya spek dan tampilan tuh setara motor-motor matic standar lah, kayak misalnya Beat atau Vario 125. Nah kelihatannya Isigo 3 ini nih ada di antara motor Beat atau Vario 125 karena dia lebih besar dari Beat tapi ukurannya tuh setara sama Vario 125. Atau ada yang kelas menengah yaitu model yang setara dengan kayak NMAX, PCX yang kayak gitu. Nah, saya agak kurang, saya ngerasa kebutuhan saya nggak sampai motor yang tipikalnya besar seperti NMAX atau PCX, makanya saya ambil yang kelas menengah. Nah, kalau ada beberapa kandidat waktu itu, salah satunya Isigo 3 ini. Nah, selain tadi, yang kedua adalah spek dan penampilan atau desainnya. Nah, yang ketiga saya cari motor listrik yang punya sistem baterai hak milik penuh. Saya nggak mau pakai sistem sewa baterai. Tadinya saya ada suka salah satu motor listrik, tapi sistemnya hanya sewa baterai. Memang sih enak, garansinya jadi full seumur hidup. Tapi kalau dilihat bayaran tiap bulannya itu kan lumayan ya, 200.000. Sehingga kalau buat saya yang pemakaian jarak rendah tiap bulannya itu kayaknya nggak terlalu worth it gitu. Apalagi bisa jadi nanti suatu saat batu baterai itu harganya pasti lebih murah, akan turun terus. Jadi kalau kita harus sewa 200.000 per bulan, ya mendingan beli aja baterainya gitu. Itu yang ketiga. Tapi saya juga pengen punya baterai yang bisa dicas di rumah. Saya nggak suka baterai yang saya harus swap. Kalau saya mau mau cas baterai harus swap, itu saya nggak suka. Kenapa? Nggak praktis, karena ketika saya ngerasa baterai saya habis, saya harus pergi ke satu tempat yang belum tentu tempatnya itu lebih dekat dari rumah saya. Jadi saya lebih suka yang baterai dicas di rumah. Nah itu alasan yang ketiga, yaitu baterai hak milik dan bisa dicas di rumah. Selain itu tadi, karena kita masih concern di urusan baterai, kita ingin baterainya itu speknya udah baterai lithium. Nah kebetulan Isigo 3 ini baterainya udah baterai lithium life pompa yang sudah teknologinya advance, awet, tahan lama, dan suhunya tidak terlalu panas. Masih terkait baterai dan jarak tempuh juga ya, salah satu pertimbangannya tentu kapasitas baterai itu sendiri ya. Nah kapasitas baterai si Isigo 3 ini udah lumayan bisa bikin jarak tempuh jadi lebih jauh ya. Jadi kapasitas Isigo itu ada di 64 volt 27 ampere hour atau sekitar 1,7 kilowatt hour. Nah kalau mobil Wuling di belakang saya ini nih, kapasitas baterainya 17 kilowatt hour. Jadi kurang lebih ini 10% yang kapasitas dari mobil inilah, dari mobil Wuling. Jadi kan sudah sangat lumayan dan bisa menempuh jarak di 80 km. Alasan berikutnya, kita pengen cari motor listrik yang punya jarak tempuh menengah lah gitu, nggak terlalu dekat. Kenapa ya? Karena males juga kalau harus sering-sering cas kan gitu. Meskipun ini pemakaiannya mungkin paling sering antar jemput anak sekolah, antar jemput istri ke stasiun atau ke kampus gitu. Jadi kayaknya nggak terlalu butuh jauh. Tapi juga kalau terlalu sering ngecas juga males juga. Kita juga nggak ingin yang punya jarak tempuh sampai terlalu panjang. Kenapa? Karena akhirnya butuh 2 baterai yang harganya jadi mahal, atau misalnya bobotnya jadi lebih berat karena adanya baterai sehingga lebih boros. Nah, kita nggak ingin di situ. Nah Isigo ini pas menurut saya, pas dengan kebutuhan saya, yaitu jarak tempuhnya ada di kisaran menengah yaitu 80 km. Itu versi klaimnya ya.
Ya mungkin nanti kalau dikendarai bisa aja ada deviasi, bisa lebih dan tentu saja bisa kurang. Nah, alasan selanjutnya itu terkait dengan power dari motor itu sendiri. Tadi kan udah bilang beberapa trek dari kita, terutama teman-teman Depok mungkin tahu Jalan Juanda itu kan ada lumayan naik turunnya ya. Ya mungkin nggak terlalu ekstrim seperti tanjakan-tanjakan di puncak, tapi itu lumayan gitu. Nah, kita butuh tenaga motor yang bisa nanjak di minimal di Jalan Juanda itu buat 2 orang dewasa saat turun. Nah, waktu pakai Isigo 5 kan dia kapasitasnya sih sekitar 1000 watt ya dinamo build DC-nya. Nah, kalau Isigo ini jauh lebih besar. Dia kapasitasnya 1500 watt sampai dengan 2000 watt gitu. Jadi torsinya pun gede, 140 Nm. Jadi ya pasti bertenaga lah, insya Allah dengan mudah bisa melibas tanjakan-tanjakan di area sekitar lingkungan kita gitu. Nah, ketika dari itu sebenarnya alasan-alasan utama kenapa kita memilih Isigo 3 ya. Nah, ada alasan yang lebih utama sebenarnya, yaitu harganya. Ya, saya ingin cari motor listrik yang affordable dengan kantong saya atau budget saya. Ya, tadinya saya ngambil cari di antara kisaran 10 sampai 15 jutaan lah gitu. Karena motor-motor yang tadi yang kelas atas, motor listrik kelas atas kan harganya 30 sampai 40 juta. Saya pikir nggak perlulah kita sampai keluar budget sampai sejauh itu. Atau ada juga motor-motor yang budgetnya misalnya di bawah 10 juta. Ya bisa jadi itu spek dan fiturnya masih belum masuk dari kategori saya. Nah, Isigo 3 ini harga normalnya itu sudah lumayan ya, setelah dikurang subsidi ini udah pas masuk di budget saya. Harga normalnya dia di 12,9 juta. Nah, sebenarnya harga dia aslinya waktu dirilis adalah 22,9 juta. Dipotong subsidi, dipotong diskon saat ini ya, diskon periode normal sehingga harganya 12,9 juta. Perlu teman-teman ketahui, waktu saya beli Isigo 5 tanpa subsidi, tanpa diskon, harganya 15,9 juta. Jadi ini udah lebih murah dari motor Isigo 5. Tapi, nah ini alasan berikutnya. Saya orang yang suka melihat momen-momen promo. Nah, saya lihat Isigo 3 saat sebelum puasa itu ada promo bundling 2 baterai 16,9 juta plus fast charging. Tadinya saya mau beli itu, cuma saya pikir-pikir kayaknya kebutuhan saya nggak perlu sampai double baterai deh gitu. Orang kebutuhan jarak tempuhnya juga nggak jauh-jauh amat, kembali ke alasan sebelumnya gitu. Sehingga akhirnya saya lihat-lihat media sosialnya Isigo Moto, terus saya lihat oh ternyata dia punya histori ada pernah bikin promo saat Valentine atau pemilu, harganya 10,9. Nah, saya meyakini bahwa harganya pasti bakal ada promo lagi, apalagi ini bulan puasa dan mendekati lebaran, pasti ada promo lagi. Dan betul aja teman-teman, beberapa hari setelah itu, 3 hari setelah itu, saya langsung setiap hari cek itu posisi sosial medianya Isigo EV Moto ya, pas langsung ada program promo THR dari Isigo dan diskonnya lebih besar daripada diskon saat Valentine. Ya betul lah, keberkahan Ramadan pasti jauh lebih besar dibanding hari-hari nggak jelas itu kan. Diskonnya 4 juta lagi, sehingga harga Isigo ini 8,9 juta. Setelah tahu harganya, fix langsung ambil, nggak ada pikiran lain lagi, kandidat lain. Sebelumnya masih ada sempat kandidat lain seperti Volta 401 gitu, karena harganya dan fiturnya mirip-mirip. Tapi ketika tahu Isigo harganya 8,9 buat Jabodetabek yang sudah lengkap surat-surat STNK, BPKB dan baterai hak milik, dah langsung nggak pakai debat lagi, langsung saya eksekusi warna biru mulai. Adapun alasan-alasan lain yang mungkin bukan alasan utama, tapi menurut saya ini cukup bisa jadi pertimbangan ya, jadi poin tambahan. Pertama keyless key-nya, smart key-nya ini ya, dia bisa dengan remote. Terus juga dia sudah double disc brake. Bannya juga sudah lebih besar dari Isigo 5. Isigo 5 bannya itu 10 in. Susah nyari ban aftermarketnya tuh susah kalau kita ganti. Hanya paling ada Vespa. Nah, kalau dia bannya udah 12 in. Yang di market tersedia jauh lebih banyak. Terus juga ada fitur cruise control yang bisa bikin nyaman berkendara jauh. Ada beberapa fitur lain yang jadi pertimbangan. Contohnya bagasinya luas, sehingga di bagasi itu kita bisa jadi
punya baterai 2, terus ada LCD displaynya yang juga lebih futuristik dan lain-lain. Tapi pertimbangan itu cukup jadi pertimbangan tambahan saya. Nah itu ya, kira-kira alasan kenapa saya membeli Isigo 3 ini. Satu, pertama karena kebutuhan supaya bisa boncengan dengan orang dewasa. Yang kedua, saya pengen punya motor listrik yang penampilannya bisanya ya seperti motor pada umumnya lah. Yang ketiga, ya tentu saja saya pengen punya motor listrik yang baterainya hak milik dan punya kapasitas cukup dengan jarak tempuh yang oke. Yang keempat, saya pengen punya motor listrik yang punya tenaga mesin yang cukup kuat untuk nanjak dengan 2 orang dewasa. Yang kelima ya tentu harga dan promosi yang diberikan sama pihak produsennya. Yang keenam ya tentu aja fitur-fitur lain yang menjadi tambahan pertimbangan kita memilih motor Isigo 3 ini. Itu dulu informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa klik like, comment, and subscribe channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Terima kasih telah menonton. Silahkan klik video selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe channel kita. Wassalamualaikum. Dadah.